Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arif. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zen. Gimana Pak Zen kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Arif. Jadi Alhamdulillah masih sehat-sehat saja untuk menjalankan aktivitas sehari-hari yang mendidik anak di sekolah. Bapak Arif, ini Oh mohon iya, iya. izin minta waktunya sebentar. Kami ada beberapa permasalahan Pak Arif yang kami hadapi di sekolah atau di lembaga kami. Oh iya Pak Zen, nggak apa-apa dengan senang hati kalau bisa bantu nanti nanti tak bantu Pak Zen kalau bisa. Oke, monggo Pak Zen, pripun. Apa yang akan kita bicarakan nanti Pak Zen? Ya, ini Pak Arif, ada permasalahan kami itu punya masalah siswa, Pak Arif. Siswa itu kesulitan dalam menerima materi pembelajaran. Siswa kami itu ada beberapa siswa, khususnya yang laki-laki itu tidak konsentrasi ketika proses pembelajaran. Karena ya Oh, laki-laki itu seperti itu. Kita kesulitan untuk memberikan pembelajaran pada anak laki-laki. Beberapa siswa itu untuk konsentrasi fokus dalam pembelajaran. Gitu. oh gitu. Jadi ada beberapa siswa Pak Zen yang kurang berkonsentrasi lah dalam pembelajaran itu. Iya, Terus iya. apa yang membuat Pak Sen itu menilai anak seperti itu yang Ya, membuat baik? Iya. anak itu gini Pak Arif. Anak itu ketika belajar dia tidak fokus sehingga tidak hasil pembelajarannya kan tidak maksimal sehingga kami menilai bahwa anak ini hasil pembelajarannya tidak bisa maksimal karena mungkin ada kenapa ya atau anak-anak ini tidak bisa konsentrasi belajarnya itu suka bergurau itu kami menilai seperti itu tidak seperti temannya yang lain kok bisa maksimal belajarnya seperti itu. Terus itu faktor-faktor faktor-faktor apa saja ya yang membuat apa siswa-siswa dari Pak Sen itu yang tidak bisa konsen di pembelajaran seperti itu, faktornya apa saja ya Pak Sen? Ya, mungkin gini Pak Arif. Faktornya itu anak-anak itu memang banyak sekali. Ya. Jadi masalahnya mungkin dari segi lingkungan rumah atau mungkin dari kepribadian sendiri. Anak-anak itu bisa juga faktor pertama itu dari lingkungan rumah. Kalau lingkungan rumahnya orang tuanya, faktor orang tuanya itu mungkin kurang mendukung ataupun ketika berangkat sekolah orang tuanya tidak memperhatikan ataupun ketika di rumah pembelajarnya kurang diperhatikan, kurang dibimbing dari orang tua, itu faktor dari lingkungan rumah. Dan juga bisa juga salah satunya dari lingkungan sekolah sendiri. Mungkin bisa faktor faktornya pembelajarannya kurang apa? Kurang bersemangat, kurang fokus pada anak itu mungkin media ataupun model-model pembelajarannya kami juga belum berpihak pada murid. Artinya murid itu belum kita mungkin kita tanya maunya belajar bagaimana. Seperti itu faktor-faktornya dari sekolah sendiri. Bisa juga dari sekolah ataupun dari lingkungan rumah, Pak. Berarti banyak faktor Pak Sen ya, dari faktor di rumahnya, terus faktor istilahnya media pembelajarannya gitu Pak Ya, Sen ya. bisa juga. Dari ada beberapa faktor. Mm-mm. Terus apa yang bisa Pak Zen lakukan berkaitan dengan masalah pembelajaran itu tadi? Nanti kira-kira akan saya lakukan adalah pembelajarannya kalau dari dalam kelas itu nanti kita akan eh, bertanya mendampingi anak-anak untuk belajar di luar Pak Arif. Nanti kalau mau belajar di luar kan biasanya anak-anak itu suka. Kita ajak belajar di luar ataupun nanti anak-anak mau belajar kita mendatangi narasumber ataupun nanti kita kalau nggak bisa mendatangi narasumber kalau nggak bisa mendatangi narasumber atau kita mendatangkan narasumber itu bisa salah satu hal
yang dapat rencana kami yang mau kita lakukan adalah belajar di luar kelas. Yang selain itu nanti bisa komunikasi dengan orang tua, Pak Arif. Nanti kita komunikasi Ya. untuk faktor anak-anak ini kok kurang belajarnya kurang semangat itu kita komunikasi dengan orang tua. Jadi ada istilahnya berkomunikasi dengan orang tua dulu, terus setelah Ini itu nanti pembelajarannya juga sudah lebih bervariasi gitu Pak Sen ya. ya Terus lebih juga akan mendatangkan narasumber yang dari luar atau narasumber mungkin Pak Sen bisa bisa apa ke ke narasumber itu. Jadi ke mana ke rumah ya narasumber itu. ke rumah Seperti itu narasumber ya Pak Sen. bisa juga ya. Terus indikator apa kira-kira yang memperbaiki masalah itu Pak Sen? Indikatornya gimana Pak Sen? Pertama nanti untuk anak-anak itu kita kasih pembelajaran yang banyak variasi, banyak model, banyak variasi, banyak model. Kemudian kita lakukan di luar kelas. Kalau itu kemudian kita lakukan di mendatangi narasumber. Itu anak-anak biar semangat. Kalau anak-anak itu dengan narasumber langsung itu kan langsung dia praktek langsung. Biasanya kalau dengan gurunya kan ya kurang kadang bosan ya. Maka itu untuk Kurang ya. mendatangkan atau kita datangi narasumber langsung itu anak-anak akan senang belajar tersebut. Kemudian praktek langsung mungkin belajar di luar kelas atau di misalnya di bawah pohon atau seperti itu suasananya agar anak-anak itu juga beda di dalam kelas. Tum- Untuk indikator-indikator tersebut kita lakukan agar anak-anak itu senang belajar. Intinya seperti itu. Iya, iya. Jadi ada variasi-variasi lah biar anak itu enggak, kalau umpama di kelas tidak jenuh, nanti tidak jenuh, nanti bisa keluar kelas, nanti bisa ke narasumber. Terus untuk peran orang tuanya gimana Pak Zen ini untuk apa Nah, mengenai ini gini berkaitan rencana dengan kami masalah ini? orang tua itu nggih, kami undang dulu kita ajak komunikasi bahwa putra-putrinya nanti agar di rumah itu dibimbing, kemudian kalau ada tugas-tugas dibimbing juga, didampingi, ataupun orang tua juga bisa komunikasi dengan bapak guru. Nah, selama ini itu kan orang tua jarang komunikasi, bisa komunikasi via Oh WA iya, atau WhatsApp kan jadi sebenarnya itu enak, bisa. Kami pun menerima, tapi selama ini kan orang tua belum komunikasi yang utamanya dengan tugas peserta didik, tugas-tugas anaknya, putra-putrinya itu belum pernah komunikasi. Pak, ini soal ini bagaimana maksudnya, atau kemudian pelajaran ini bagaimana itu belum. Jadi agar orang tua ikut serta mendampingi anak, kami juga akan berkomunikasi dengan orang tua bahwa orang tua itu harus aktif untuk menanyakan pembelajaran atau materi pelajarannya atau tugas-tugas di rumah anak itu kepada bapak guru seperti itu. Untuk peran orang oh iya, tuanya iya. harusnya Pak Gi. Jadi tetap terlibat penuh ya Pak Zen. Jadi orang tua itu Iya, terlibat orang dalam tua itu harus terlibat penuh. apa? Iya. Terus rencana Pak Zen untuk siswa agar fokus di dalam pembelajaran dan misalnya senang dalam belajar yang tadinya seperti apa yang istilahnya kurang fokus dan menjadi fokus rencana Pak Zennya gimana Bu? Gimana? Rencananya ya tadi eh, anak-anak kami buat kesepakatan belajar. Nah, anak-anak nanti buat kesepakatan belajar. Maunya belajar yang bagaimana kesempatan kelas ya, agar-agar disiplin positif itu mengena pada peserta didik. Nanti anak-anak setelah membuat kesepakatan belajar, nanti kita ajak anak-anak mau belajar suatu saat kemana ke narasumber ataupun ke luar kelas atau di bawah pohon, kemudian
sambil bermain, ataupun kalau di dalam kelas kesepakatannya maunya tidak hanya memutarkan video tapi langsung praktek langsung, kemudian dia berdiskusi dengan aktif, itu untuk rencana-rencana agar anak itu benar-benar konsentrasi. Intinya kita rencananya awal adalah membuat kesepakatan belajar Bapak bersama dengan Oh, peserta didik. jadi ada kesepakatan, Mama, kalau pembelajaran seperti ini nanti berarti pembelajarannya seperti ini. Kalau nanti materi ini kesepakatannya nanti ke Mama kalau ke narasumber gitu Pak Zen ya. Iya, iya, Pak. Jadi, Terus nan- terus langkah-langkah yang akan diambil Pak Zen bagaimana untuk mencapai itu semua? ya mencapai itu nanti kita juga yang pertama adalah kita eh, laporan ataupun laporan pada pimpinan atau kepala sekolah. Kita untuk komunikasi dengan kepala sekolah bahwa kita akan belajar di luar ataupun kita akan belajar mendatangi narasumber dengan peserta didik, itu pun ya kita harus komunikasi dengan pimpinan. Setelah itu mungkin kita komunikasikan dengan wali murid juga kaitannya dengan kita belajar di luar sekolah atau mendatangi narasumber. Itu untuk langkah-langkahnya kita belajar bersama anak-anak di luar sekolah. Yang penting Oh kita ya, komunikasi berat dengan kepala sekolah, kemudian kita orang ya. tua, itu untuk langkah-langkahnya harus kita lakukan, Pak, seperti itu. Ya, kalau kita harusnya yang punya pimpinan kepimpinan dulu ya Pak Zen ya Pak Zen. Ya, Nanti Pim. bagaimana Jadi pimpinan, terus kesepakatannya gimana itu ya Pak Zen ya. ya, Terus un, Pak Zen itu pernah melakukan pendekatan pada anak-anak enggak ya? Terkait dengan yang siswa-siswa yang tidak fokus itu. oh ya, jadi anak-anak itu ya memang kami juga kurang mendekati anak-anak setiap hari, Pak. Sebenarnya nggih, kami akan mempunyai rencana anak-anak yang kurang fokus itu juga perlu kita dekati, kita bicarakan masalahnya apa, nanti anak-anak eh, biar bercerita kemudian kita dampingi. Kalau kesulitannya belajar itu tentang apa, itu nanti kita akan dampingi. Kita akan mendekati atau bimbingan lah. Anak-anak itu kita ajak bicara, eh, kok masih belum bisa konsentrasi, belum itu kenapa pembelajarannya. Ya. Jadi akan melaksanakan pendekatan-pendekatan pada siswa-siswanya Pak Zen ya gitu ya Pak Zen ya. Iya, Pak. Jadi anak-anak itu memang Ya. harus kita dampingi, kita dekati, kita ajak Hmm. bicara permasalahannya apa yang ada di keluarganya ataupun permasalahan pribadi. Oh iya. Terus kalau ini program rencananya Pak Zen ini terlaksana gitu ya. Terus apa umpama ada nilai rentang 1 sampai 10 kira-kira itu pelaksanaan ini dinilai berapa ya Pak? Nah, ini Pak, jadi karena kami belum baru baru akan melaksanakan, tapi saya itu berusaha Pak, berusaha semaksimal mungkin jadi untuk melaksanakan hal ini. Anak-anak agar biar fokus untuk pembelajaran, konsentrasi dengan pembelajaran, untuk meningkatkan pembelajaran. Jadi kalau kita sudah langkah-langkah kita lakukan mulai dari koordinasi dengan wali murid, kemudian kita mengadakan rapat dengan pimpinan, kemudian anak-anak kita dampingi, kita ajak diskusi, membuat kesepakatan belajar, kemudian hal itu semua sudah kita lakukan ya mungkin kita capai skala yang semaksimal mungkin bisa sampai Hmm, 8 atau 9 gitu. 8 gitu Pak Zen ya. Ya, ya 8 sebenarnya. Ya, ya Pak Zen, semoga apa yang direncanakan Pak Zen tadi bisa terlaksana dari pendekatan ke orang tua, pendekatan ke
lagi gitu Pak Sen ya. Iya Pak, jadi nanti kami juga akan berusaha melaksanakan secara maksimal yang penuh tanggung jawab agar anak-anak itu proses pembelajarannya meningkat, bisa materi pembelajarannya tercapai secara maksimal dan bisa konsentrasi penuh tanggung jawab anak-anak itu. Ya baik Ya, Pak, baik Pak seperti Sen. itu. Oke. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Mohon maaf waktunya mengganggu waktunya dari kami. Sama-sama Pak Sen, terima kasih, terima kasih. Oke. Ya. Baik Pak Arif, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sen.